Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Mujizat demi mujizat sudah dipersiapkan. Tapi bagaimana untuk meraih mujizat? Pastinya Anda tetap di sini ya. Ada seorang anak muda yang dari kecil itu ya hidupnya agak-agak bukan merana sih, keras. Penuh kekerasan, penuh dengan penderitaan. Tapi bagaimana yang dari masa-masa yang kelam yang harus dia lalui itu bisa Tuhan tolong dengan luar biasa, sehingga sekarang jadi pengusaha yang ya sukses lah ya. Kalau saya bilang sukses dalam Tuhan itu bisa, yang tidak mungkin bisa dijadikan mungkin, tapi tetap ada proses yang harus dilakukan, yang harus dibayar istilahnya. Oke, inilah tamu saya spesial, Yosi. Shalom. Shalom Yos. Shalom. Namamu Yosi siapa sih? Nama panjang saya Yosi Christopher Pandelaki, Bu. Orang mana tuh? Bapak Manado, ibunya Betawi. Oh, Betawi and Manado. Oke. Ceritain dikit lah. Masa kecilmu tuh kayak apa? Masa kecil saya menyedihkan. Ya tapi menyedihkan, mengenaskan, terus apa lagi? menderita, memilukan. Segala yang jelek lah. Sejelek apa? Tapi sampai kriminal? Pasti, karena awal semua keluarga itu pasti, keluarga Brokom itu larinya kemana-mana, Bu. Ke hal yang pasti negatif semua. Negatif semua. Coba disebutin 1, 2, 3 aja deh. 3 apa? 1. Saya, karena dulu saya juga sekolah di STM Jakarta, pasti sering tawuran dulu. Tawuran. Tawuran. Oh. Saya pernah kena narkoba juga. Narkoba. Kurir narkoba saya pernah. Narkoba. Ya kayak nodong itu saya pernah di Jakarta. Nodong. Lingkungan kan. Udah itu aja paling pernah kejahatan jalanan gitu. Paling. Cuma itu aja. Itu baru 3. Tapi nggak apa-apa. Bukan istilahnya mau ini loh, aku begini enggak sih. Cuman saya setiap kali bertanya itu bagaimana ketika kita sudah dalam lembah kekelaman seperti itu, Tuhan bisa angkat gitu loh. Itu yang apa? Yang harus kita akui gitu loh. Ketika Yosi nakal gitu apa dalam hidup yang gak karuan, itu kapan pertama kali terus aduh aku kalau gini terus ya gitu? Itu kapan? Saya ceritakan sebentar ya Bu ya, dari latar belakang sedikit aja. Jadi memang saya korban perceraian sebenarnya. Bapak ibu saya cerai itu waktu saya umur 3 tahun. Karena saya anak tengah itu, akhirnya saya dibuang lah. Kakak saya diambil sama ibu saya, adik saya sama bapak. Jadi yang tengah dibuang. Saya anak tengah. Titipin nggak? Kasih ke orang, jadi orang asing yang saya juga nggak kenal. Jadi umur 3 tahun itu saya udah dikasih orang, diadopsi lah, diangkat anak. Umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun saya udah pagi-pagi bangun tuh dari rumah orang lain. Jadi kamu masih ingat? Ingat, ada bayangan sedikit itu. Itu pasti ingat karena trauma banget kan. Gitu. Di kecil itu emang bapak angkat saya tuh kasar saya. Pokoknya kalau dia keluar gitu, dia mabok di luar gitu. Karena dia juga jawara kampung Bu sana. Iya. Pokoknya dia ruwet di luar, di nakal di luar, di pulang mabok, istrinya takut semua, saya yang dicari. Yosi mana tuh Yosi? Saya yang digebukin Bu. Dicari tuh mau digebukin? Mau digebukin saya. Kamu nggak menghindar? Beberapa kali saya menghindar karena tetangga itu kan pada kasihan nggak saya diumpetin tetangga samping saya gitu. Lingkungan tahu itu. Sampai seperti itu saya sasaran gebuk aduh. Iya. Seperti itu. Terus jadi, sampai saya mungkin 3 SMP itu udah mulai agak reda ya. Bapak angkat saya juga pun sama istrinya tuh emang kasar sama. Iya, karena dia temperamental segala macam. Di situ saya mulai lihat banyak apa ya. Jadi itu yang saya ambil, saya otomatis ketransfer. Input saya gitu. Ketransfer. Wah, keluarganya seperti ini kan gitu. Itu bayangan saya kan gitu ya. Saya nggak dapat kasih sayang, saya orangnya minder Bu. Saya dulu waktu karena seperti itu saya ngerasa nggak disayang, nggak dihargai, sampai saya tuh minder tingkat parah gitu. Selama saya sekolah itu saya nggak pernah
SMP, SD itu saya nggak pernah. Kalau saya ke sekolah saya kan mungkin jaraknya nggak nyampe sekilo lah, jalan kaki gitu ya. Saya terkenal sama orang paling minder gitu loh Bu. Saya pakai topi itu, saya jalan lihat bawah aja, nggak pernah lihat orang nyapa saya, tetangga siapa saya nggak bakal. Karena karena saking mindernya, merasa diri nggak berharga gitu. Itu karena nggak ada yang menghargai saya, sampai mereka pun kalau semuanya maaf ya, kayak ulang tahun ataupun hari raya Natal seperti itu, saya tuh nggak pernah diajak. Maksudnya mereka kumpul sama keluarga besar gitu kan, tukar-tukar kado, saya tuh pasti menghindar karena saya merasa nggak bakal diajak gitu. Sampai seperti itu, jadi saya ngerasa sendirian sangat parah. Awal-awal seperti itu saya dulu terbesit juga rasanya, oh Tuhan kok segini amat hidupnya ya, saya nggak ada kasih sayang gitu loh Bu. Jadi sebenarnya itu yang penting buat manusia, itu merasa diakui, dihargai kan, seperti itu. Setelah saya hidup di keluarga itu kan, sampai saya disekolahkan sampai kelas 3 STM Bu, sampai STM aja. Karena bapak angkat saya waktu itu udah pensiun juga, dia sanggup menyekolahkan saya sampai STM. Nah, saat itu dia dipanggil setelah lulus sekolah STM itu kelas 3, sempat nganggur 2 bulan, cuman markir aja gitu. Saya dipanggil karena mungkin mereka nggak ada betah gitu, ini orang Yosi nggak ngasih apa-apaan ya anaknya, cuman numpang hidup aja gitu loh Bu. makan tidur. Akhirnya mereka juga udah males kali ngurusin saya, udah saya dipanggil sama istrinya bapak angkat saya itu, anaknya sama bapak angkat saya. Saya disidang itu, udah sekarang kamu bapak nggak bisa nyekolahin kamu lagi, kayak gitu. Ini bahasa halusnya ya, sebenarnya kasar. Kamu keluar aja di rumah, bilang gitu. Terserah mau hidup di mana, apa kembali ke keluarga kamu, gitu, bilang. Cari keluarga kamu, bapak kamu, ibu kamu, gitu saya digituin. Terus yang bikin kamu bisa balik ke Tuhan? Ada kerinduan sebenarnya. Saya ngeliat teman saya waktu itu kan, waktu masih di Depok sana, dia teman saya kalau pulang, saya suka lewat tongkrongan saya, masih nakal-nakal, lewat tongkrongan saya, mereka udah bisa naik motor gitu, kayaknya bajunya udah keren-keren ya, pulang kerja. Tanya di mana kamu, tanya teman saya gitu, kamu di mana, udah kerja, nah dia bilang gitu kan. Bajunya rapi gitu loh Bu ya, jadi hidupnya mulai teratur gitu loh Bu. Saya itu kan iri, saya itu kok mereka gitu ya, kok enak banget ya bisa. Saya aja belum kerja masih di jalan aja tuh Bu, markir apa aja pokoknya lah. Sampai yang kriminal saya jalan waktu itu di situ. Karena saya hidup jalan gitu, komunitas itu. Nah kerinduan itu yang membuat saya tuh pengen berubah gitu loh Bu. Selama segini doang aja. selama hidup saya cuman kerjaan saya markir, narkoba juga. Papa saya tuh punya farm family gitu. Kamu ke Manado sana? Enggak Bu, di Jakarta aja. Oh di Jakarta, jadi cari-cari yang di Jakarta. Ya, di Jakarta. Oke. Udah, saya cari keluarga bapak saya tuh. Ada, saya ketemu di daerah Jakarta Timur juga, Pulau Gadung sana. Saya ke situ tanya sama tante saya situ, saya bisa gak mau dikuliahin? Dia responnya sampai bagus, katanya. Udah kamu di sini dulu, bantu sini dulu, keluarga sini di rumahnya itu, karena kebetulan pembantunya cuma 1. Mungkin di situ saya babu dulu Bu. Babu ya, jadi dia punya anak 2 itu kuliah semua. Saya nyiapin mobilnya, kalau pagi-pagi udah nyuci mobil. Pokoknya saya berbakti dulu lah gitu ya, biar mereka punya rasa iba. Bisa nyekolahin gitu ya, nyekolahin lagi gitu. Tentu saya akhirnya ngomong seperti, Yosi, coba kamu ke Solo. Coba kamu ke sana, tanya sama om kamu, mungkin om kamu mau nyekolahin kamu di Solo. Nah, gitu. Wah ya senang nih, pasti bisa nih. Ya udah Bu, saya berangkat gitu. Ke Solo Sampai terminal itu kan saya masih bingung, terminal Nadi ya. Saya ngojek, oh nggak, daerah Solo Baru om saya ternyata rumah. Itu sampai sana, udah saya kenal sama om saya. Om saya ya tahu juga, udah diinfoin sama tantenya itu, sama istrinya tante saya. Situ saya juga nggak langsung kuliahin, ngasih kayak di tes gitu loh Bu. Ya udah saya juga di situ, maaf kata juga babu lagi juga. Bayar harganya gitu lagi. Setelah itu saya ngomong menjelaskan lagi, menguat, ya konfirmasi lagi. Oh gimana, saya jadi gak dikuliahin? Yos, om ini banyak kebutuhan, dia bilang kan. Apa kamu tak masukin aja BLK, sorry maaf, di galon situ, depan Begalon situ Bu. Akhirnya saya dimasukin situ, masukin ke BLK situ. Terus ambil kejuruan otomotif, sama seperti jurusan saya waktu STM.
ya lanjutin gitu. Berarti kamu di Solo, nah terus kamu di Solo waktu itu bergereja di GPI Keluarga Allah? Belum. Berarti masih kesana sini gitu. Gak gereja sama sekali. Gak gereja sama sekali. Oh my god. Semenjak saya lulus STM itu saya nggak pernah gereja lagi. Nah, terus kapan kamu ke gereja? Awalnya. Waktu apa? Kapan gitu? Nah setelah itu kan saya akhirnya dapat kerja kan. Dapat kerja, saya BLK selesai. Saya dapat kerja di daerah Solo Baru juga, perusahaan gitu. Nah awal saya kerja itu saya juga ketemu calon pendamping hidup. Ketemu pacar. Iya, ketemu pacar. Saya juga pacar saya ini juga sekarang istri saya, Bu, ya. Dia juga sebenarnya keluarga yang tidak baik-baik saja sebenarnya. Saya dipertemukan dengan keluarga, saya backgroundnya juga broken, dia juga broken. Itu jadi kita ini berdua jalan, sebenarnya ada ketakutan juga untuk melangkah lebih serius karena bayangan perceraian itu yang jadi momok gitu buat kita gitu. Jadi kalian dua-duanya ya kayak ketakutan menikah gitu? Iya, istri saya juga. Saya juga. Oke, terus apa yang kalian ambil langkah? Jadi waktu itu kita pacaran, terus saya entah kenapa saya kalau saya pacaran, apalagi waktu usia saya pikir cukup lah untuk jenjang serius kan, untuk menikah gitu. Nah saya waktu itu pacaran, istri saya tuh emang dia juga akhirnya dulu belum pernah gereja juga dia, karena ya sakit hati sama bapaknya gitu ya mungkin ya. Itu akhirnya saya diajak lah sama istri saya itu. Ternyata juga sudah bergereja di GBI Keluarga Allah sini. Saya diajak. Waktu itu saya masuk ke gereja, masuk GBI Keluarga Allah. Saya lihat wah gedung gede juga dari jalan gitu kan. Saya juga dari karismatik juga kan. Saya pikir wah karena saya juga pernah sempat di karismatik. Jadi saya lihat wah gereja cocok nih buat saya. Tapi saya masuk di gerbang, terus saya masuk ke dalam pintu utamanya situ yang ada eskalatornya itu. Pas itu pujiannya tuh Bapa Engkau sungguh baik, saya ingat banget itu. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Saya waktu itu dijamah Tuhan, Bu. Benar-benar saya rasain tuh kasih Tuhan itu memenuhi hati saya gitu. Saya rasa damai banget, saya kangen sama Tuhan. Karena berapa lama saya nggak pernah gereja, lama banget gitu. Itu momentumnya gitu. Momentum saya naik ke eskalator. Jadi waktu eskalator itu kamu udah ngerasain hadirat Tuhan sampai kamu bisa nangis? Iya, saya nangis, tapi saya nggak kasih tahu, saya bukan matang, tapi saya tahan. Kadang ada jalan-jalan gitu kan, akhirnya saya malu gitu. Gitu. Sampai di tempat duduk, saya dengerin pujian itu masih mengalirkan. Itu pra-ibadah loh, Bu. Jadi pujian sebelum masuk ibadah itu saya rasanya kangen. Saya udah ngalamin lawatan Tuhan saat itu. Ya Tuhan, emang kayak Tuhan konfirmasi bahwa ini saatnya kamu di Solo, kamu akan lihat segala jalanku gitu. Jadi terang gitu, makin dibukakan. Itu seperti itu, Bu. Itu Tuhan bicara kuat di hati saya seperti itu gitu. Kok kamu terus katanya nggak berani nikah, terus akhirnya memutuskan menikah? Iya pasti. Pasti, Bu. Setelah menikah berarti kamu udah dapat kerja dong ya? Sudah kerja. Setelah menikah apa yang terjadi setelah menikah? Apakah baik-baik saja? Tidak, semuanya berproses. Jadi ya semua trauma saya, kecewaan, rasa tidak berharga, rasa tidak dihargai itu belum beres, Bu. Belum beres. Meskipun saya udah gereja berapa kali gitu ya. Karena maksudnya belum beres, taunya itu belum beres gimana? Karena setelah saya menikah, waktu itu diteguhkan juga dan di gereja sini juga menikah, diberkati dengan Pak Titus itu. Saya masih kasar sama istri. Sekasar apa? Kasar banget, Bu. Ucapan, saya juga pakai perilaku juga. Karena itu tadi belum ada pemulihan. Itu yang saya gambar dulu masa lalu saya lihat itu. Orang tua angkat saya nempeleng, nendang ibu angkat saya, ataupun bapak saya juga pernah seperti itu ya. Nah, itu yang jadi, yang itu apa ya? Itu kayak figur saya gitu. Jadi oh kayak gini ya. Jadi otomatis ya saya lakukan itu. Otomatis lakukan juga. Padahal sebetulnya kamu sebetulnya waktu kecil itu, waktu ngelihat kayak gitu harusnya kan kalau ini saya jangan sampai kayak gitu. Kamu sadar kalau itu nggak benar, terus apa? Ambil langkah apa lagi? Waktu itu ada di apa, kegerakan apa di gereja gitu?
Ya, terus saya berproses di gereja sini sampai satu ketika saya nemu satu komunitas, komunitas pria keluarga Allah. Pria keluarga Allah. Pria. Sekarang udah jadi departemen pria keluarga Allah. Nah, saya bergabung situ. Mungkin bukan awal-awal, tapi saya masuk ke, ya lumayan lah setelah itu komunitas berdiri, saya masuk itu. Waktu itu ada momentumnya tuh seminar namanya? Seminar pria sukses lah, seperti itu. Pria sukses, oke. Sebenarnya orang mikir pria sukses itu yang wah duit banyak, berhasil itu. Ternyata yang dimaksud di komunitas pria itu tidak seperti itu. Sukses itu ya benar dulu dalam Tuhan, maka Tuhan berkati kamu, nah itu baru kamu sukses. Seperti itu. Jadi saya dapat pengajaran yang spesifik tentang keluarga, tentang ya keluarga lah, spesifik tentang keluarga, harus mengasihi istri, jadi yang suami yang bertanggung jawab, jadi imam di keluarga. Itu saya dapat pengajaran spesifik di situ, dan itu yang hantam saya sama jadi dihantam saya seperti di apa ya, saya dijamal waktu itu browsing gitu ya, dimasukin mesin cuci kali ya. Puter ya, seperti itu. Ada momentum saya didoakan itu. Ternyata masih punya kepahitan saya juga sama bapak angkat saya. Terus saya ngamuk gitu. Kalau kepah itu membenci sekali saya sama bapak angkat saya itu, karena begitu kasarnya omongan, perilakunya dia, sampai fisiknya itu, sampai melakukan kekerasan fisik sama saya. Itu saya belum beres. Jadi itu di dalam seminar itu di Pria Sukses itu harus bersih semua gitu. Iya. Jadi itu prosesnya apa? Pengakuan dulu gitu. Iya, jadi kita tahu gitu. Iya, dikasih tahu firman kebenarannya. Kamu pria seperti ini sudah firman Tuhan. Kamu jadi suami itu, pria itu sumber ya, sumber. Kalau kamu benar, ke bawahnya anak istri semua itunya benar pasti. Jadi saya harus benar dulu gitu loh. Sama itu saya juga belum benar kan, masih berproses gitu ya. Nah, saya tahu kebenaran, dikasih firman kebenarannya, setelah itu tantang karena spesifik juga, banyak juga tentang pengampunan juga situ diajarkan gitu. Doa pelepasan juga. Pengampunan diajarkan, terus apa lagi? Pengampunan, iya kepahitan gitu. Kepahitan semua dicabutin semua. Sama akar-akar kayak misalnya kultisme, persinggungan dengan ya dosa-dosa yang mengikat, pornografi, masturbasi, atau mungkin narkoba itu gitu-gitu. Jadi semua saat ikut seminar Pria Sukses ya, dibersihin semua. Itu firman yang memerdekakan ya, dikasih firman, firman itu memerdekakan saya. Mata saya tuh lihat, oh iya kebenaran seperti ini. Baru saya didoakan, saya pulih di situ. Itu. Kayaknya ada surat cinta segala gitu. Betul, ya? itu luar biasa. Kamu bikin nulis itu terletak sebagai Bu. Malu banget saya sama istri saya. Kamu nulis juga surat cinta sama. Jadi dalam proses setelah didoakan, setelah semua pemulihan terjadi, terus ada proses pengakuan dosa ya. Sama orang ya, karena terdekat saya kan istri doa saya waktu belum punya anak kan, masih keturunan. Ya udah saya ditantang apa? Tantang untuk nulis surat itu pengakuan dosa sama istri saya gitu. Pengakuan dosa. Istri. Jadi dikasih istri gitu. Kita dipertemukan, istri baca itu, kita dihadirkan di situ gitu. Jadi saya juga banyak nyakitin dia, banyak perkataan verbal saya, perilaku fisik saya juga. Itu dalam surat cintamu kamu tulis apa? Intinya masih semua. Ingat ya? Iya. Karena saya udah ngerasa saya udah tahu kebenaran, saya jamaah Tuhan, saya akuin semua. Maaf waktu saya Bu, saya pernah nempelin istri saya. Kamu minta maaf itu? Saya minta maaf Bu. Terus apa lagi? Saya ngata-ngatain kok, kata-kata sih lo kasar Bu. Kasar kata-kata saya sama istri saya. Terus kamu akui juga? Akui semua dia. Kamu minta maaf, ditulis di surat itu. Terus dia sosok terbaik yang kalau bukan dari Tuhan nggak mungkin istri saya bisa bertahan sama saya gitu. Nggak ada ya Bu seperti itu kan juga. Kalau dia juga mau, dia bisa lapor polisi, kalau saya di penjara itu bisa. Akhirnya fisik terjadi pemulihan di situ. Puji Tuhan, ini pemulihan. Setelah kamu diproses, didoain, di pelepasan semuanya, sekarang terus ada nggak perubahan di rumah sama istri? Pasti ya. Pasti. Saya tahu kebenaran, saya harus melakukan, harus taat dengan kebenaran. Karena itu bukan mengikat lagi, bukan semua itu saya telah kasih ke Tuhan pulihkan semua kepahitan, kemarahan, dendam, segala macam lah Bu, segala macam dosa, keterikatan juga. Akhirnya itu juga yang saya pegang itu firman Tuhan, mengasihi istri, menghormati gitu kan. Itu yang firman Tuhan ajarkan, itu saya pegang. Jadi kalau saya dibaptis kasih Tuhan, saya dijamah oleh kasih Tuhan, dipenuhi kasih Tuhan, saya bisa menyalurkan sama istri saya, sama anak saya. Saya terus belajar untuk itu Bu. Tapi dibanding saya dulu sudah jauh.
sangat-sangat puji Tuhan berbeda. Istri saya saksinya boleh. Itu saya bersyukur. Kalau sesudah mengalami pemulihan gitu, ada nggak perbedaan berkatnya Tuhan itu? Pasti Bu, ya. Kalau hidup dalam dosa gitu ya, hidup dalam dosa, hidup dalam dendam, kepahitan, pasti semua terhalang, Bu. Ya. Dan memang Yosi alami juga. Alami, betul. Saya kerja juga, karena saya juga berusaha kan. Beda ya, Bu. Jadi kalau ada damai itu rasanya tuh apa ya? Gampang semuanya gitu loh, Bu. Jadi mengatasi masalah itu dengan hati yang damai itu, damai sejahtera di keluarga itu enteng gitu loh, Bu. Bener. Gampang. Masalah itu kalau kita kuat itu sebetulnya enteng jadinya, bener ya. Kalau kita tuh punya kekuatan Tuhan maksudnya. Ya. Saya juga saksikan juga sama istri saya. Apa namanya? Saya jujur saya belum punya rumah dulu ya. Sama istri saya belum punya rumah. Semenjak saya pemulihan habis awal ikut seminar persuasi itu, kita kan pengen punya rumah ya, Bu. Sama istri saya, Kah, manggil saya adik. Kah, manggil nama aja, nama panggilan sayang lah. Saya bilang, Kah, kapan kita punya rumah ya? Udah doa aja, Pak, doa gitu. Ada kesempatan untuk bisa beli rumah, Bu. Tapi waktu itu kan DP besar banget gitu, nggak mampu rasanya ya. Tapi yakin aja nih, kita yakin. Pasti Tuhan berkati deh, Kah. Pasti Tuhan. Kalau untuk masalah yang pokok gitu kan ya, bukan untuk keinginan tapi kebutuhan, pasti Tuhan kasih. Puji Tuhan, Bu, karena seperti itu saya udah mulai hidup dalam kebenaran. Semuanya tambahkan seperti itu. Ditambahkan. Bisa beli rumah? Bisa, begitu. Terus anak saya nunggu 10 tahun. Dikasih awal COVID. juga. Dikasih awal COVID. Awal COVID. Sekarang umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Wah. Luar biasa berproses terus Tuhan. Tuhan baik. Jadi benar ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu benar ya. Betul. Firman Tuhan ya. Kebenarannya dan taat. Taat. Ya. Konsisten taat itu sih. Ya kalau nggak taat itu namanya nggak benar. Pas taat juga, taat konsisten, pasti semuanya tambah. Itu firman Tuhan bisa diuji. Nah, itu nyata buktinya. Oke. Kehidupan saya nyata. Sekarang sudah makin diberkati ya. Amin. Punya rumah, punya anak, bahagia ya. Tapi jangan lupa pelayanan terus ya, cinta Tuhan terus, melayani Tuhan. Mengasihi, Bu ya. Saya betul sih komitmen di departemen pria keluarga Allah untuk saya juga figur pria yang salah sebenarnya. Dan itu juga saya tertarik ya untuk nyari ngambil pria-pria yang di luar sana yang kacau-kacau nih, Bu. Kacau-kacau ya. Yang semuanya. Oke. Karena kan banyak latar belakang. Karena waktunya udah tidak memungkinkan, maybe kamu punya sesuatu pesan untuk bapak-bapak atau apa gitu, apa? Iya. Sebenarnya generasi ini sekarang generasi yang fatherless ya, generasi tanpa bapak sebenarnya. Maksudnya? Generasi yang hilang cinta kasih bapak, tanpa pengawalan figur bapak. Figur bapaknya yang hilang di generasi sekarang ini. Yang saya lihat juga di manapun. Saya juga senang pelayanan di jalan-jalan, Bu, saya, Bu. Itu yang saya alami gitu juga. Saya juga orang generasi yang hilang figur bapak itu sangat pengaruh. Karena Tuhan menciptakan Adam dulu ya, Bu ya. Jadi kalau Adam dirusak itu kacau semuanya. Jadi pesan buat bapak-bapak apa nih? Ya bapak-bapak luar sana juga banyak yang belum dapat figur seorang bapak yang baik juga, mungkin dari bapaknya yang dulu kakeknya atau yang buyutnya gitu. Jadi Tuhan pengen ya benar-benar memulihkan akhir zaman juga bapak-bapak gitu, Bu. Pria-pria gitu, untuk benar-benar karena organisasi yang benar-benar yang Tuhan ciptakan pertama itu kan keluarga, Ibu ya. Benar. Nah, itu yang Tuhan akhir zaman mau pulihkan gitu. Jadi Jadi buat bapak-bapak yang mungkin masih belum bisa hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan, itu masih ada jalan. Masih ada jalan, ya. Ada pria sukses. Ada pria sukses, betul. Selama ini kita juga kan dengar mitos, dengar idiom kan seperti ini, Bu. Wanita tuh harus yang doa ya. Sebenarnya menurut saya tuh kurang tepat sih, Bu, menurut saya. Yang tiang doa itu bapaknya yang tiang doa itu. Bapaknya benar, semuanya benar, Bu. Pasti. Pokoknya atapnya benar dulu, bawahnya benar ya. Kepala benar,
Oke. Kaki tangan semua ikut kepala. Ikut benar semua ya. Setuju tuh. Iya itu ya. Karena Tuhan itu memberkati dari atas ke bawah. Oke. Ada pesan satu lagi sebelum saya tutup? Ini apa ya? Pokoknya untuk pria-pria luar sana, kasih istri, kasih anak, udah pokoknya taat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi istri dan anak, itu aja. Ya. Maka pemeliharaan tuh udah jaminan Tuhan, pemeliharaan hidup, tinggal jalanin aja, pasti Tuhan sertai dan berkati, itu aja sih. Yang penting ada kerukunan, kedamaian di tengah keluarga ya. Betul. Oke, terima kasih Yosi sudah berbagi, luar biasa. Saya berharap dari pembicaraan ini banyak orang-orang, bapak-bapak, entah yang muda, entah yang barusan menikah atau yang mau menikah, itu bisa dipulihkan ya, dipulihkan jati dirinya. Betul. Oke. Sekali lagi terima kasih, semangat terus, cari bapak-bapak ya terus ya, terus. yang belum kenal Tuhan Yesus. Amin. Oke. Betul. Pemirsa, sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Luar biasa, saya aja yang perempuan diberkati. Bener ya, keluarga itu, imam itu pegang kendali sepenuhnya. Kalau imamnya benar, ke bawahnya pasti benar. Bukankah Firman mengatakan bahwa suami itu Tuhan, suami, istri, dan anak-anak. Kalau Tuhan pasti sudah benar, kita tinggal suami. Kalau suami benar, pasti istri benar, anak-anak benar. Jadi suami benar-benar pegang kendali sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Itu dia. Sebagai imam itu bisa mendidik anak-anaknya untuk istri dan anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Sebagai nabi itu bisa dekat dengan Tuhan, pewahyuan apa yang didapat. Sebagai raja itu sebagai bapak yang bisa memberikan nafkah, apa yang dibutuhkan. Itu jadi kalau Yosi bisa dirubah yang sampai sekelam itu, saya percaya saudara-saudara semua juga pasti berubah, asal mau membuka hati. Ayo datang ke rumah Tuhan, benahi keluarga kita ya. Karena kita itu mau apa kalau tidak sama Tuhan gitu loh. Bisa justru makin berantakan. Oke, kalau Anda mau dibenahi, datang ke rumah Tuhan. GBI Keluarga Allah ada pria sukses, Anda bisa bergabung di sana. Ya, sampai di sini Zona Mujizat, kita ketemu di mujizat berikutnya yang lebih dahsyat, yang pastinya lebih memberkati. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.